Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mau lanjut ngobrol tentang Heritage of Ottoman. Jadi Heritage of Ottoman, cuma untuk menyegarkan aja, adalah sebuah program yang aku rancang bersama dengan Ummu Alila untuk belajar sejarah, terkhusus sejarah Utsmani. Itu kalau dari rentang tahunnya itu sekitar tahun 1300-an sampai dengan tahun 1500-an. Jadi sekitar 200 tahun kita membahas kenapa sih Kesultanan Utsmani itu bisa rising, bisa bangkit, lalu kemudian bagaimana kontribusinya buat Islam, terutama kisah Muhammad Al-Fatih yang menjadi panglima terbaik sebagaimana yang dibisyarahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, program ini itu berlangsung selama 10 hari. Jadi ada program trip pelajaran sejarah, kita kemas dalam waktu 10 hari, 10 hari 10 malam. Lalu kemudian 3 kota aja, yaitu adalah Bursa, Edirne, dan Istanbul. Nah, bersama aku sekarang sudah ada Ummu Alila. Ini adalah direkturnya dari Fataha Explore. Wah. Luar biasa, Bu Direktur. Ini ada yang nanya nih, sering kali banget ada yang nanya. Ini kan kalau perjalanan dengan Abi ini kan lumayan ya. Kalau misalnya harganya itu pasti kita nggak bisa bilang harganya karena naik terus ya, asik. Gak ada turun ya? Iya, nggak ada turun karena ya nggak tau lah, dari semenjak zaman pandemi naik terus ya, karena memang ya teman-teman tahu sendirilah semua harga naik ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga trip atau tour yang biasa ke Turki itu bisa sampai 2 kali lipat. Iya, jadi harganya bisa 2 kali lipat ya. Yes. Nah, ini kira-kira apa aja perbedaan atau apa aja sih yang sehingga orang-orang tuh mungkin mikir nih kayaknya worth deh gitu kan ya. Apa aja sih, nanti Abi tambahin. Boleh. Emang bener banyak banget Bi yang nanyain ke ke Umi, ke Admin juga kenapa harganya mahal gitu. Jadi nanti Abi tambahin ya. Yang pertama yang pasti mungkin orang nyangkanya dikiranya Abi gitu kan ya, karena sama Ustadz Felix jadinya mahal gitu kan ya. Oh, itu juga. Tentu saja. karena itu sebenarnya yang terakhir ya. Yang terakhir, karena materi itu sebenarnya nggak ada harganya sebenarnya. Ya, tapi bukan cuma itu ya. Benar. Itu yang paling ibaratnya kalau andaikan semua alasan mau dibuang, harusnya alasan itu aja udah cukup sih, walaupun ya nggak sampai 2 kali lipat. Iya, enggak. Yang pertama itu pasti karena hotel sih, Bi. Jadi hotel yang kita pilih memang bener-bener hotel yang memang di tengah-tengah kota banget. Iya. Sebagai contoh kayak di Istanbul itu hotelnya deket banget sama landmark yang akan kita kunjungi nanti. Ya, jadi kalau Istanbul itu adalah sebuah kota yang bentuknya kayak segitiga, maka hotel yang kita pilih itu di dalam pasti di tengah-tengah segitiga itu. Nah, supaya apa, Om? Supaya kalau kita mau ke ke masjid-masjid yang bersejarah itu tinggal jalan kaki dan itu bisa berjamaah ke masjid gitu. Dan itu kita lakukan biasanya pas subuh. Gitu. Ya. Biasanya maghrib sama isya juga kalau masih ada waktu pada sholat berjamaah juga sih di masjid dekat hotel gitu. Sementara kalau trip Turki biasa itu pasti di luar kota tuanya gitu. Jauh. Betul. Jadi nggak mungkin akan bisa jalan kaki ke masjid yang bersejarah tadi. Biasanya malah jauh banget. Kayak 1 jam gitu dari kota ya. Iya, jauh banget. Mungkin hotelnya bagus ya, Bi ya. Tapi dari sisi posisi dia nggak bisa kemana-mana lagi. Begitu nyampe hotel, ya udah di hotel aja, nggak bisa kemana-mana. Oke, jadi yang pertama adalah hotel. Jadi hotel itu kita perlu kasih tahu. Teman-teman jangan salah, hotel-hotel yang tour mainstream itu lebih bagus karena hotelnya biasanya bintang 5, bintang 4, bintang 5, tapi jauh lebih bagus, kamarnya lebih luas, lalu kemudian fasilitasnya lebih bagus karena letaknya di luar kota. Nah, sedangkan yang mahal tuh lokasi sebenarnya kalau di Turki. Jadi artinya kalau lokasi hotelnya pasti kita pilih di mana kita bisa sholat subuh untuk dekat di masjid itu. Karena kita di Heritage of Ottoman itu mulai turnya itu ya ketika sholat subuh. Jadi sholat subuh kita sebelum itu betul, sebelum itu kita udah ajak orang ngumpul, lalu kemudian kita sholat subuh, setelah itu kita sharing sama jamaah. Kajian subuh. Iya, jadi itu yang pertama. Terus apa lagi nih yang kedua? Yang kedua yang pasti adalah makanan. Oh, ini kayak orang Cina ya. Pertama kali yang disebut adalah tidur dan makan ya. Ini paling poin yang memang dirasain jamaah sangat-sangat berbeda banget sama trip Turki yang biasa sih. Kita udah bahas ya kemarin ya, bahwa kalau ada orang yang biasa
Kalau ke Turki yang biasa, mereka bilang wah nggak enak nih, biasanya kapok, makanannya nggak enak, makanannya nggak cocok sama betul. lidah kita. Terus kalau kita Kalau kita itu variasi ya, Bi ya. Jadi di Edirne itu makanannya nanti khas Turki banget gitu. Tapi yang pasti Abi udah pilihin restoran dengan kualitas daging yang terbaik sehingga jamaah pun happy ketika mendapatkan makanan khas Turki tapi kita memberikan kualitas yang terbaik itu. Kalau Abi hitung-hitung itu bisa sekali berapa kali makan lipat tuh, Bi? Bisa sekali makan itu ya itu sekitar mungkin ya kalau secara kasar ya 3 kali lipat daripada harga biasa. Yang trip Turki biasa ya berarti ya. Jadi contoh misalnya kalau trip Turki biasa itu makannya dibatasi misalnya 50.000 di makanannya sekali ya. Makan. Itu kita bisa 150 bahkan bisa 300. 200 ya. Tergantung restorannya, Bi. Iya, ada restoran yang enak banget di Bursa misalnya itu udah 380 380 ribu. Iya, benar. Hampir setengah juta. Iya. Jadi karena memang masakannya spesial ya. Benar. Bukan karena kita juga ya, tapi karena memang itu adalah salah satu bagian daripada kultur itu adalah makanan. Jadi kita juga memilihkan makanan-makanan yang terbaik yang karena ada ini menjadi di sana. bagian pengalaman juga ya, experience Betul. buat para jamaah. Jadi pernah waktu itu ketika Abi ikut tour mainstream, bukan ikut sih tapi ikut menemani ketika di Istanbul. Itu mereka ngajak makan di kofte. Kofte kan kita tahu ya masakan umum ya, meatballnya Turki. Dan koftenya itu mereka bilang wah ini enak banget, orang-orang yang dari Indonesia nih. Dalam hati Abi nggak mau ngomong, nggak mau komen Abi. Karena Abi udah tahu yang enak tuh yang mana gitu maksudnya. Dan yang daging tuh yang mana gitu. Benar. Karena ada kalau yang murah-murah ya nggak mungkin lah bisa dikasih daging yang finest gitu, nggak mungkin. Berarti pertama adalah hotel. Yang kedua adalah makanan. Karena makanannya benar-benar kita kurasi dan kita bukan hanya kurasi kualitasnya, tapi kita kurasi juga ragam makanannya. Iya, benar. Jadi nanti ada makanan Turki, ada makanan dari Uighur misalnya, ada makanan dari Indonesia. Indonesia nggak ada kayaknya. Ada mungkin ya. Jarang banget. Ya, ada sih sebenarnya. Malaysia kan mirip sama Indonesia. Oh iya, nasi goreng. Ya, mirip-mirip juga kalau bagian tombol kangen ya. Oke, itu yang kedua makanan. Yang ketiga? Yang ketiga itu yang pasti museum. Ya, museum itu iya ya. Bener. Ini sedikit motong dikit ya, Om ya. Museum tuh naik terus harganya ya. Luar biasa. Jadi kita tuh mulai dari Topkapi yang masuknya itu paling masih di bawah 250 ribu ya dulu ya. Iya, di bawah 250.000 sampai sekarang jadi hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Ya itu salah satu. Apa mungkin kita kurangin museumnya, Om? Enggak. Kalau kalau Umi masih tetap mau sih, Bi. Karena Topkapi ini bagi Umi itu biasanya sangat berharga buat jamaah ketika mereka melihat barang-barang Rasulullah di sana. Gitu. Ada juga barang-barang yang lain kita lihat ya. Benar. Jadi biasanya kalau trip yang Turki biasa itu nggak masuk ke dalam kan. Nah, kalau kita tuh masuk sampai ke dalam. Nah, ini penting nih. Kadang-kadang tanpa sadar tour Turki yang biasa itu menurut Abi bukan hanya mereka tidak ngasih informasi yang benar, tapi kadang-kadang sudah mengarah ke scam. Oh gitu. Karena mereka mungkin janjiin Topkapi. Jadi ada di itinerary-nya Topkapi, tapi mereka tahu itu nggak akan pernah masuk gitu maksudnya. Sedangkan di kepala orang nggak mungkin banget ya. Tapi di kepala orang yang ikut mereka pikir mereka bisa masuk. Nah, ketika mereka tanya misalnya ini udah terjadi berkali-kali pada tour mainstream itu yang agak nggak enaknya itu orang-orang tournya bilang hari ini libur. Padahal enggak. Bohong ya. Jadi seolah-olah ada kayak ada problem di Topkapi-nya, padahal enggak. Padahal mereka memang tidak memasukkan harga ke situ karena harganya bisa sejuta. Bisa masuk banget. Iya, bisa sejuta sendiri untuk masuk gitu loh. Belum lagi kemudian ngantrinya dan segala macam. Nah, artinya kalau kita memang dari awal kita jujur. Artinya memang bayarannya memang lebih daripada yang lain, mungkin sampai 2 kali lipat karena tadi ada hotelnya berbeda dan itu kita bisa aja sih masukin ke harga yang mainstream, tapi untuk apa? Gitu maksudnya. Kita pergi sana nggak ada artinya. Dan kita udah bahas bahwasannya Heritage of Ottoman bukan tour biasa, tapi tour pembelajaran sejarah. Jadi untuk kayak museum, kita benar-benar coba untuk cari yang juga berhubungan dengan apa yang kita tema utama yang kita coba untuk buat, yaitu adalah pembebasan Konstantinopel, pembahasan tentang Utsmani, sehingga museum-museumnya yang mendukung ke sana. Jadi museum-museum ini juga ternyata kesini mahal juga ya, Dek ya. Naik terus. Dan tadi kita berusaha untuk justru tidak hanya menghindari misinformasi tadi, tapi kita benar-benar ngasih ekstra.
Kadang-kadang malah kita bayarin ya. Kalau misalnya, wah ternyata ini ada tambahan museum yang baru nih misalnya. Ya udah kita bayarin karena kita pengen ngasih yang terbaik pada jamaah yang ikut atau pada peserta-peserta yang pengen ikut. memberikan yang terbaik. Oke, selain museum apa lagi Yang pasti kalau Umi, karena kenapa ini jadi mahal? Karena kita meniadakan mandatory shopping, gitu. Betul. Jadi trip yang murah itu apa namanya bisa ada mandatory shopping atau ada mandatory shopping belanja atau, wajib. Kerjasama sama toko-toko yang ada di Turki, seperti toko jaket, toko karpet, toko oleh-oleh. Dan walaupun mungkin tidak dianggap sebagai scam, tapi banyak jamaah-jamaah yang merasa di scam. Iya. Kenapa? Karena mereka seolah-olah masuk ke satu toko dan seolah-olah dibuat nggak enak untuk wajib beli. Kalau nggak beli tuh nggak enak gitu kan? Ya, seolah-olah wajib beli. Iya. Karena gini, ada bagian daripada ada bagian daripada transaksi itu yang nanti akan digunakan untuk membiayai potongan-potongan yang diberikan supaya seperti tour guide-nya gitu betul, supaya harganya jadi murah. Benar. Nah, jadi sebenarnya kita juga nggak melakukan itu, kita benar-benar meniadakan itu semua. Kita mandatory shopping nggak ada lagian nggak enak juga kali ya, Dek ya. Iya. Lagi jelasin enak-enak tentang sejarah, tiba-tiba fashion show jaket. Iya, tiba-tiba fashion show jaket atau tiba-tiba kayak kita bawa ke toko mana dan segala macam. Enak banget sih, Umi pengalamannya buruk gitu tentang itu semua. Ketika awal-awal kita belum punya pengalaman, benar. Itu setiap hari minimal harus ada 2 mandatory shopping. 2-3 jam kita berada di toko. Betul. Jadi 2 mandatory shopping, satu toko 1 jam, 1,5 jam, gitu kan ya. Lantas akhirnya kita kehilangan waktu dan itu menurut Abi nggak banget sih. Maka yang pertama ketika kita buat itinerary sendiri, kita hilangkan yang namanya mandatory shopping. Nah, itu menambah banget. Karena kalau kita ke tempat mandatory shopping itu kita dibiarin lama gitu. Giliran nanti kita kayak sholat atau kita ke museum atau apa, dicepet-cepetin, diburu-buruin gitu. Jadi teman-teman itu sayang sih udah kesana tapi malah untuk hanya sekedar itu gitu maksudnya. Dan ada satu lagi cerita Apa? Ada teman Abi, karena dia seorang yang kayak pembicara ya, speaker. Itu ketika dia pergi ke Turki, dia harus ngisi kajian online. Nah, dia harus ngisi kajian online, jadi nggak bisa ikut mandatory shopping. Dan mandatory shopping satu toko itu dinilai sekitar $100. Jadi dia boleh untuk nggak ikut 1,5 sekarang ya, terus 1,6. Betul, dia boleh nggak ikut, tapi satu toko dia bayar $100. Wow. Jadi untuk tidak ikut masuk ke dalam toko. Shopping. Nah, karena itu adalah semacam kayak kerjasama antara local arrangementnya sama terus kemudian toko-tokonya. Karena memang ini tempat pariwisata begitu ya. Nah, artinya menurut kita nggak worth banget sih. Kalau memang mau belanja ya kita anterin tempat belanja kita biasanya belanja di situ juga, dan kita nggak ada kerjasama sama toko manapun. Sama sekali nggak ada. Silakan belanja sesukanya. Kalau mau beli, kalau nggak mau ya udah nggak usah beli. Artinya lebih baik begitu menurut kita. Karena kita memang bukan tujuannya ke situ. Dan ada juga orang-orang yang kadang-kadang ya sebagai seorang kayak tour guide. Kalau Abi kan itu tour guide di sana ya. Dia dapat persentase loh dari belanja. Dan kadang-kadang misalnya ya, mohon maaf ya, tour guide-nya ya tergantung belanjanya jamaah. Pasti kalau dia misalnya dapat sekitar misalnya 7%, 7% misalnya ya taruhlah ya. Jamaah belanja 100 juta, dia udah dapat 7 juta tuh. Nah, Abi nggak mau kayak gitu. Dan memang bukan tujuan kita untuk nyari uang dengan cara seperti itu ya. Artinya kita cari uang dengan cara yang halal, dengan cara bukan halal, dengan cara yang etis. Jualan buku, jualan baju, gitu. Betul, dan segala macam. Bukan sesuatu yang kayak kita sesali lah, karena orang-orang nanti ngomong nggak enak di belakang kita ya. Nah, itu adalah yang berikutnya, kenapa harganya jadi lebih daripada yang lain. 4 itu aja kalau digabung udah berapa tuh, gitu kan ya. Terus apa lagi yang membuat jadi mahal? Apa ya, Bi? Menurut Abi ya, ini Abi tambahannya, ilusi. Jadi gini ya. Orang tuh merasa bahwa itu tuh murah, itu ilusi menurut Abi. Contoh kayak gini misalnya ya. Taruhlah misalnya kalau andaikan tour biasa dibuka sekitar 23 sampai 25 juta ya. Taruhlah misalnya kalau di kita sekitar 40-an juta misal. Taruhlah segitu ya misalnya. Nah, ilusinya di sini nih. Ilusinya kok murah banget 25 dibandingkan dengan 40 misalnya. Padahal itu ilusi. Kenapa ilusi? Itu sama seperti gini. Orang beli misalnya ya minuman dengan harga satu 20.000, satu dengan harga 40.000. Tapi yang 20.000 itu misalnya sama jumlahnya tapi isinya lebih sedikit.
Ya. Isinya kayak cuma 100 mili, padahal yang 40.000 isinya 400 mili. Paham gak sih maksudnya? Nah artinya kalau misalnya kita hitung-hitung ya, kenapa Abi katakan ilusi ya? Nih coba kita lihat. Niat kita pertama ya, yang paling penting niat kita ke Turki itu apa? Andai kan niatnya sama-sama entertainment pun ya, nggak usah kita anggap belajar lah. Andai kan niatnya sama-sama entertainment, sama-sama jalan-jalan misalnya, anggaplah ya. Maka kalau misalnya tour mainstream, itu dia misalnya pergi ke 6 atau 7 kota, Abi lupa. Dan setiap kota itu dia perginya by bus. Ya. Dia perginya dengan bis. Jadi kalau Abi lihat itinerary yang tour biasa, itu Istanbul cuma di awal tour sama di akhir tour. Ya. Jadi Istanbul lalu kemudian langsung pergi. Benar. Nanti terakhir sebelum berangkat ke bandara di Istanbul lagi. Ya. Otomatis di Istanbul tuh terburu-buru banget. Bahkan nggak nginep ya hari pertama tuh ya. Hari pertama mungkin nggak nginep. Langsung bursa kalau nggak salah. Betul. Ada juga yang nginep cuma sehari. Ya. Ujung-ujungnya di Istanbul paling cuma sekitar, kalau di total ya, ya paling cuma beberapa jam aja sih. Iya. Karena dipotong dengan segala macam itu. Iya. Gitu maksudnya, dengan tadi ya hotel pertama, makan, yang ketiga tadi adalah mandatory shopping, yang keempat tadi apa tadi hotel, makan, mandatory shopping, museum, gitu kan ya. Nah, yang ini nih, yang ilusi tadi museum nggak ada yang dimasukin kayaknya malah nggak ada, makanya. Nah, ilusinya adalah bahwasanya mereka berjalan-jalan, padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pindah dari satu kota ke kota lain, itu naik bis, bisa 5 jam, bisa 8 jam, bisa 11 jam. Apalagi yang ke Kapadokia itu 11 jam dari Istanbul, gitu kan ya. Nah, artinya kalau di total, di rata-rata itu mereka bisa di bis selama setiap hari minimal 5-6 jam. Sementara di Heritage of Ottoman itu di bis ya, itu paling cuma sehari ya, rata-rata 2 jam paling maksimal. Itu pun kita di bis tetap ada materi. Iya. Tetap ada sharing di bis gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di tour biasa itu 5-6 jam. Tapi nggak selalu ya Bi, itu yang trip hot ya? Nggak selalu. Di bis kita. Karena rata-rata itu sudah diambil, misalnya ketika pergi ke bursa bisa 3,5-4 jam. Atau misalnya pergi ke Edirne 3,5-4 jam. Bolak-balik. Itu aja yang paling ini. Betul, bolak-balik misalnya 8 jam misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu cuma itu aja sebenarnya. Tapi dari segi terus kemudian itu ilusinya di mana? Ilusinya adalah, coba bayangin Umi, kalau kita misalnya 10 hari, efektifnya 8 hari lah ya. 8 hari misalnya kali misalnya taruhlah normal 9 sampai jam 5 sore. Walaupun kita nggak dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Kita dari subuh sampai dengan isya biasanya. Itu kan baru balik, baru tidur ya. Dan kadang-kadang jam 10 gitu kan ya. Nah, artinya taruhlah jam 9. Kalau lagi musim apa jam 10 itu ya? Sering kali sih musim dingin. Musim dingin ya? Iya, musim dingin. Oh iya, karena siangnya lama banget ya. Siangnya pendek. Nah, jadi artinya kalau kita bicara seperti itu, kalau tiap hari misalnya, kalau 8 hari aja efektif, kita kaliin misalnya jam 9 sampai jam 5 itu sekitar 8 jam. 64 jam lah taruhlah ya. 64 jam. Nah, 64 jam kalau sehari sudah 5 sampai 6 jam, taruhlah 5 jam. 5 kali 8 40. 4 kurang 40. 24 jam doang kalau tour mainstream. Itu sebenarnya nilai yang kita bayar itu cuma untuk 24 jam efektif. Belum itu kemudian dipotong yang lain-lain tadi. Nah, tapi kalau kita, itu kalau misalnya kita cuma 2 jam di bis, itu cuma kali 8 ya 16. 64 kurang 16. 64 kurangin 16, 48 jam. 48. Artinya jauh banget kan antara 24 sama 48. Ya, 2 kali lipat. Ya wajar. Belum lagi tadi, sebenarnya after all apapun yang sudah kita sampaikan ya, sebenarnya kita nyiapin materi ini juga punya efforts gitu kan ya. Nah, itu yang kita mau berikan kepada teman-teman yang terbaik. Abi secara pribadi, teman-teman juga tahu aku adalah penulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, lalu kemudian menjadikan Muhammad Al-Fatih sebagai sebuah sosok yang menginspirasi Abi sendiri sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain. Bener. Ya, salah satunya adalah ya 2024 itu anak yang paling banyak namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Wah, luar biasa. Nah, artinya adalah kita menjadikan itu sebagai dalam tanda kutip jualan utama kita kenapa kita pergi ke Turki. Dan alhamdulillahnya yang Abi senang adalah beberapa tour kita semakin lama semakin kesini itu anak-anak ikut semakin banyak. Benar. Kenapa? Karena orang tua ngerti bahwasanya ada pembelajaran
yang di luar kelas, yang penting banget untuk melengkapi pelajaran-pelajaran yang di kelas. Sehingga misalnya ya, kalau ada di antara teman-teman misalnya minta izin untuk pergi dari sekolah, lalu kemudian ikut trip untuk anak-anaknya, banyak banget yang seperti itu. Kemarin ada beberapa keluarga yang minta izin anak-anaknya ke sekolahnya untuk ikut trip ke Turki. Paling syaratnya adalah pulang suruh cerita. Keren tuh. Nah, artinya adalah bagi teman-teman sekalian, kita masih buka beberapa seat yang tersisa. Dan deadline-nya tinggal sebentar lagi, 10 hari lagi. Silakan teman-teman sekalian untuk menghubungi admin Fataha Explore. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung ke Ummu Alila juga di Fataha Explore. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak info misalnya harga, lalu kemudian jadwal dan segala macamnya, boleh nanti langsung ke admin Fataha Explore yang teman-teman bisa dapetin informasinya di caption. Apalagi yang kira-kira berbeda antara kita dengan yang lain? Oh, satu lagi yang belum. Kenapa harganya itu jauh berbeda dengan yang biasa? Itinerary. Ya, itu menyangkut semuanya sih. Benar. Artinya kalau itinerary yang biasa itu adalah itinerary yang disupport oleh pariwisata. Iya. Targetnya bukan belajar. Betul, targetnya bukan belajar. Bukan. Makanya justru mereka akan menjadikan gimana caranya agar wisatawan yang datang itu spending sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan namanya wisata tuh begitu. Tapi kalau kita menjadikan orang-orang yang datang belajar sebanyak-banyaknya. Nah, itu jauh banget sih sebenarnya. Nanti silakan kalau teman-teman mau lihat maksudnya apa, nanti minta aja sama admin itinerary-nya. Yes. Teman-teman bisa lihat itinerary-nya itu memang banyak banget yang berbeda, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berkenan atau yang berkeinginan, ya kalau misalnya masih belum punya misalnya atau masih belum cukup tabungannya, ya berdoa aja gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa bergabung. Toh banyak orang-orang kayak gitu kan ya, artinya banyak banget ya orang-orang yang nabung akhirnya bahagia banget ketika sudah bisa ikut ya. Gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwasanya orang-orang yang pernah ikut ini itu sudah sekarang kita buka batch yang ke-11. Berarti sudah 10 batch yang pernah ikut, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik ketika bergabung dengan Heritage of Ottoman yang kita buka di bulan Oktober 2025 ini. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Ummu Alila, ada yang mau disampaikan lagi kalau bagi orang-orang yang mau daftar ini atau ada orang-orang yang lihat ini? Bisa follow IG-nya fataha.x. Insya Allah di situ langsung ada di Linktree nomor kontaknya ya teman-teman ya. Silahkan untuk bertanya dan detailnya lah sama admin Fataha. Oke, dan kita nggak sabar buat teman-teman sekalian yang mau daftar. Kita mencari satu bis keluarga yang kita akan bisa bareng-bareng selama 10 hari, full 10 hari untuk menjalani Heritage of Ottoman Batch 11. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.